Faktor penuaan secara alami menyebabkan perubahan warna rambut yang menyebabkan rambut memutih. Selain itu, kita sering mendengar orang mengasosiasikan faktor stres dengan penyebab uban seseorang lebih cepat dari usianya. Seberapa benar klaim hubungan antara tingkat stres dan pertumbuhan uban? Untuk memahami faktor stres pada tumbuhnya uban, kita perlu mengetahui bagaimana uban itu ada. Mengapa uban ini tidak ada ketika kita masih muda, kecuali kita memiliki penyakit tertentu? Check this out. Bagaimana uban bisa terjadi? Setiap orang memiliki warna rambut tertentu, kecuali jika mereka memiliki kekurangan pigmen atau kelainan tertentu. Proses pewarnaan ini dimulai jauh di dalam folikel kepala. Di dasar folikel rambut kita terdapat sel-sel kulit yang disebut keratinosit yang secara bertahap, milimeter demi milimeter, membentuk sel-sel rambut kita. Rambut yang dibuat oleh keratinosit tidak berwarna. Sementara proses pembentukan rambut sedang berlangsung, jenis sel lain yang disebut melanosit sedang bekerja keras menghasilkan pigmen yang disebut melanin dan mengirimkannya ke keratinosit. Dari sinilah rambut kita mendapatkan warna, entah itu hitam, coklat, dan lain-lain berdasarkan faktor genetik. Melanin untuk rambut ini terdiri dari dua jenis, coklat atau hitam dan kuning atau oranye. Beberapa kombinasi dari pola warna itu menghasilkan variasi warna rambut yang tidak ada habisnya yang kita lihat di sekitar kita. Sel kecil ini terus membuat dan menghasilkan warna rambut kalian sejak kalian lahir, tetapi tidak sampai kalian mati. Sel ini tidak permanen dan seperti kebanyakan bagian tubuh lainnya, mereka akan rusak seiring waktu. Folikel rambut hanya bertahan dalam produksi selama 2-7 tahun. Dan kalian tahu mereka berhenti bekerja ketika rambut rontok. Tapi seperti yang kalian lihat, banyak dari kita yang masih memiliki rambut lebat melewati tenggat waktu 2-7 tahun ini. Tubuh memanfaatkan cadangan sel yang membentuk keratinosit dan melanosit baru. Ternyata sel keratinosit memiliki umur yang lebih panjang daripada sel melanosit. Itulah sebabnya orang yang beruban tetap perlu memotong rambutnya karena rambutnya akan terus tumbuh. Tidak ada keraguan jika genetika terlibat dalam pertumbuhan rambut kalian. Kebotakan dini dan uban dini pada pria memang bersifat turun-temurun. Gen kalian menentukan jumlah sel yang kalian miliki untuk menumbuhkan rambut kalian sebelum kalian mati. Tapi tingkat stres adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tingkat stres yang tinggi menghasilkan tingkat hormon stres yang tinggi juga. Hormon stres itu ada adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Belum tentu hal-hal buruk dalam tubuh kita. Kita membutuhkan hormon stres untuk mengaktifkan kelompok otot tertentu, kebanyakan otot rangka, dan memberikan dorongan energi ketika kita membutuhkannya, misalnya adrenalin yang lebih dikenal sebagai respon dari tubuh. Tingkat hormon stres yang tinggi dan kronis dalam tubuh menyebabkan peradangan pada jaringan sel dan tubuh. Peradangan yang meningkat bisa merusak kekebalan kalian, mempercepat proses penuaan, dan meningkatkan resiko penyakit menular dan tidak menular. Studi tentang tingkat stres manusia dan rambut beruban. Melalui sebuah penelitian pada tahun 2021, peneliti yang bernama Ayelet M. Rosberg dan kelompoknya akhirnya berhasil memastikan peran stres dalam produksi uban pada manusia. Ayelet memutuskan untuk menggunakan pendekatan sederhana untuk melihat kondisi stres secara paralel dengan perubahan apapun pada rambut. Untuk melihat rambut sedekat mungkin, mereka menggunakan pendekatan mikroskopis yang paling kuat, mikroskop elektron. Untuk menganalisis tingkat stres, mereka meminta peserta studi untuk mengisi tes penilaian stres psikososial retrospektif. Dengan menggunakan gambar mikroskop elektron, mereka bisa mengamati berbagai pola pigmentasi pada batang rambut. Dengan menggunakan tingkat pertumbuhan rata-rata rambut manusia, mereka mampu melacak setiap peristiwa kehidupan kembali ke segmen tertentu dari struktur helai rambut. Mereka mampu memetakan perubahan helai rambut yang sesuai dengan berbagai peristiwa kehidupan yang terjadi pada peserta. Kesimpulannya, rambut kita menyimpan informasi tentang masa lalu biologis kita secara permanen.
Studi secara meyakinkan menunjukkan jika tingkat stres bisa mengubah warna rambut kalian. Mereka menunjukkan jika sampel rambut 5 orang memiliki uban yang berbeda. Mereka memiliki uban ini sampai 2 bulan perubahan rambut yang disebabkan oleh stres. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.